Halo warga UT sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari beberapa hal penting yang berkaitan dengan jaringan komputer, yaitu TCP/IP, Command Prompt atau CMD, serta beberapa perintah dasar di CMD. Kita mulai dari TCP/IP. Istilah ini mungkin sering kita dengar, tapi apa sih sebenarnya TCP/IP itu? Nah, secara sederhana, TCP/IP adalah sekumpulan aturan atau protokol yang memungkinkan perangkat seperti komputer bisa saling berkomunikasi di dalam sebuah jaringan. Nah, protokol ini memastikan data yang kita kirimkan melalui internet bisa sampai ke tujuan dengan benar. Lalu ada CMD atau Command Prompt. Nah, CMD ini adalah salah satu alat bawaan Windows yang memungkinkan kita untuk menjalankan berbagai perintah langsung ke sistem operasi. Dengan CMD, kita bisa melakukan banyak hal, seperti mengelola jaringan, memeriksa koneksi, atau mengatur file dan folder. Beberapa perintah dasar yang sering digunakan di CMD, misalnya ipconfig. Nah, itu digunakan untuk melihat konfigurasi IP komputer. Lalu ada ping. Nah, biasa digunakan untuk mengecek koneksi ke perangkat lain. Dan yang terakhir ada dir. Biasanya digunakan untuk menampilkan isi folder. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, teman-teman izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Septia Rizky Nugraha dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah jaringan komputer. Harapan saya melalui video ini kita bisa bersama-sama memahami materi yang berkaitan dengan TCP/IP dan CMD, serta perintah-perintah yang sering digunakan di dalamnya. Nah, pada kesempatan kali ini, pembahasan yang akan kita bahas pertama adalah mengenai TCP/IP, mulai dari pengertian, fungsi, hingga cara kerjanya. Yang pertama, apa itu TCP/IP? TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah sebuah protokol yang menjadi dasar bagaimana sebuah data bisa dipertukarkan dalam sebuah jaringan komputer. Baik itu jaringan lokal seperti di kantor atau di sekolah, hingga jaringan-jaringan besar seperti internet. Semua memanfaatkan TCP/IP untuk memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan baik. Nah, yang kedua, kita akan membahas fungsi dari TCP/IP ini. Nah, TCP/IP ini sebenarnya terdiri dari dua bagian, teman-teman. Yang pertama, Transmission Control Protocol, atau tugas utamanya adalah memecah data menjadi paket-paket kecil, memberikan nomor urut, dan memastikan data tersebut sampai di tujuan dengan utuh. Yang kedua ada Internet Protocol, yaitu IP. Nah, bagian ini bertanggung jawab untuk menambahkan alamat pengirim dan penerima ke dalam data, sehingga paket-paket tersebut bisa dikirimkan ke tujuan dengan rute yang paling efisien. Bayangkan TCP ini seperti kurir yang memecah barang besar menjadi sebuah paket-paket kecil agar mudah dikirim. Nah, sementara itu IP bertugas menempelkan alamat pengirim dan penerima pada setiap paket yang dipecah-pecah tadi oleh TCP. Nah, sekarang kita akan bahas cara kerja TCP/IP dalam 4 langkah utama nih, teman-teman. Yang pertama, ada proses pengemasan data. Semua dimulai dari aplikasi, misalnya web browser atau email di perangkat pengirim. Nah, di sini TCP akan memecah data menjadi paket-paket kecil, menambahkan nomor urut pada setiap paket, dan memastikan semua paket bisa dirangkai ulang dengan benar di tujuan. Sementara itu, IP akan bertugas untuk menambahkan alamat pengirim dan penerima pada setiap paket, sehingga router dan perangkat jaringan lainnya nantinya bisa menentukan rute yang sesuai. Yang kedua, ada proses pengiriman data. Nah, setelah dikemas, data akan dikirim melalui jaringan fisik seperti kabel, wifi, atau media lainnya. Nah, paket data ini mungkin melewati beberapa jaringan komputer seperti router, switch, hingga sebelum nantinya akan sampai ke tujuan. Nah, kalau ada gangguan dalam pengiriman, TCP/IP ini akan mendeteksi kesalahan dan mengirim ulang paket yang rusak. Yang ketiga, ada proses penerimaan data.
Di sisi penerima, setiap paket akan diperiksa dan disusun ulang berdasarkan nomor urut yang sudah ditambahkan sebelumnya. Nah, paket yang tiba di luar urutan akan dirapikan sehingga data bisa dirangkai kembali menjadi informasi yang utuh. Data ini kemudian diteruskan ke aplikasi penerima seperti browser atau email. Nah, yang keempat ada respon balik atau feedback. Setelah data diterima, perangkat penerima biasanya akan mengirimkan balasan. Nah, proses pengiriman balasan ini akan mengikuti langkah-langkah yang sama sebelumnya, memastikan komunikasi berjalan dua arah. Jadi kesimpulannya teman-teman, TCP/IP ini adalah fondasi penting yang memungkinkan komunikasi data terjadi dengan lancar di dalam sebuah jaringan. Nah, dengan memahami cara kerjanya, kita bisa lebih menghargai nih bagaimana teknologi ini membantu kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang command prompt atau yang sering kita sebut CMD. Nah, CMD ini adalah salah satu alat penting di sistem operasi Windows yang menggunakan antarmuka berbasis teks atau yang dikenal dengan CLI ya, Command Line Interface. Nah, melalui CMD kita bisa memberikan perintah langsung ke sistem tanpa harus bergantung tampilan grafis atau GUI, Graphical User Interface. Nah, meskipun tampilannya sederhana, CMD ini sangat berguna terutama untuk tugas-tugas administratif seperti pengelolaan file, pengaturan jaringan, bahkan pemecahan masalah dalam sebuah sistem. Selanjutnya ada fungsi CMD dalam jaringan. Nah, CMD memainkan peran penting dalam pengelolaan jaringan. Beberapa fungsi utamanya adalah yang pertama mengelola file dan folder. Nah, di sini kita bisa membuat, memindahkan, menyalin atau bahkan menghapus file dan folder melalui CMD. Yang kedua, menguji koneksi jaringan. Nah, dengan CMD kita bisa menjalankan perintah seperti ping misalkan untuk memeriksa koneksi jaringan ke perangkat yang lain. Yang tentunya ya dalam satu jaringan ya. Yang ketiga, kita bisa menampilkan konfigurasi IP. Nah, perintah seperti IP config itu memungkinkan kita melihat informasi IP dari perangkat kita. Yang keempat, kita bisa memperbaiki masalah jaringan. Nah, CMD juga bisa digunakan untuk membersihkan cache DNS atau bahkan melihat status jaringan yang aktif gitu. Lalu ada keunggulan CMD. Kenapa CMD tetap relevan meskipun ada antarmuka grafis yang lebih menarik? Nah, berikut adalah beberapa alasannya. Yang pertama, efisien. Nah, CMD seringkali lebih cepat dibandingkan GUI, terutama untuk tugas-tugas rutin seperti memeriksa koneksi jaringan. Yang kedua, powerful. Nah, CMD ini lebih memiliki banyak fitur yang hanya bisa diakses melalui CMD dan tidak tersedia di GUI. Yang ketiga, serbaguna. Nah, CMD bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari administrasi jaringan, pengelolaan disk, hingga operasi sistem yang tingkatnya lebih advance. Jadi, meskipun sederhana, teman-teman, CMD adalah alat yang sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengelola sistem atau jaringan yang lebih efisien. Nah, dengan CMD, kita bisa memahami nih sistem lebih dalam dan memiliki kemampuan lebih dalam troubleshooting atau pengelolaan jaringan. Oke, nah baik teman-teman, kita selanjutnya akan mencoba untuk menyelesaikan salah satu tugas di mana di sini susunannya sudah saya buat. Nah, pada kali ini kita akan membuka CMD terlebih dahulu. Nah, untuk membuka aplikasi CMD, teman-teman bisa menggunakan Windows R ya di keyboard, lalu ketikkan CMD dan tinggal enter saja. Atau kita bisa menggunakan melalui Windows Search, kita bisa klik Windows S lalu ketikkan CMD kemudian enter, atau bisa run as administrator. Nah, baik, kita langsung ke mencoba perintah pertama ya. Nah, perintah pertama ini yaitu perintah cd atau
change directory. Nah, sesuai namanya, fungsi dari cd ini adalah mengubah directory nih saat kita berada di cmd. Nah, kita akan gunakan contoh untuk masuk ke folder dokumen. Nah, kita akan gunakan cd dokumen. Nah, enter. Nah, kita di sini sudah masuk ke folder dokumen. Nah, untuk kembali teman-teman, kita bisa menggunakan cd titik. Nah, cd titik. Nah, kita kembali lagi ke folder sebelumnya. Selanjutnya ada perintah cls atau clear screen. Nah, cls ini biasanya digunakan untuk menghapus tampilan perintah sebelumnya di layar. Nah, kita gunakan. Nah, di sini kan ada perintahnya ya. Kita akan gunakan cls. Coba. Clear screen. Nah, perintah yang tadi langsung hilang. Nah, itulah fungsi dari cls, yaitu menghapus tampilan perintah sebelumnya di layar. Yang ketiga ada cls/ tanda tanya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan tentang perintah cls. Biasanya digunakan untuk melihat deskripsi dan sintak perintah. Kita akan coba cls/ tanda tanya, enter. Nah, clear the screen. Nah, berarti cls ini artinya clear the screen gitu. Lalu kita akan mencoba ke proses keempat, yaitu dir/ tanda tanya. Nah, dir ini biasa difungsikan untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada dalam direktori tertentu. Misalkan kita coba masuk dulu ke folder dokumen, tadi cd dokumen, lalu kita coba gunakan perintah dir/ tanda tanya ya, dir/ tanda tanya, enter. Nah, sini kita akan diperlihatkan press NK itu continue. Untuk nah, selanjutnya kita menggunakan ipconfig. Kita clear dulu, clear screen. Nah, lalu kita cd ipconfig. Nah, ipconfig ini teman-teman digunakan untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar di perangkat kita nih, seperti alamat IP, subnet mask, dan juga gateway default. Nah, ini seperti contohnya ya. Di sini alamat IP kita 192.43.44. Ada default gateway, di sini ada subnet mask juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu menggunakan ipconfig/all. Kita coba ipconfig/all. Nah, untuk ipconfig/all ini kita menampilkan semua informasi jaringan secara detail, teman-teman, termasuk ada MAC address, di sini server address, dan juga status adaptor jaringan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, di sini ada MAC address yang terkoneksi, kemudian ada juga DHCP server, bahkan ya ada DNS servernya, kita di sini ketahui. Nah, selanjutnya ada ipconfig/ tanda tanya. Nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi bantuan nih, sama nih. Tanda tanya ini biasanya digunakan untuk menampilkan informasi bantuan dari opsi yang tersedia. Jadi kita bisa menggunakan apa aja nih untuk ipconfig ini. Nah, di sini ada ipconfig all detail information. Nah, di sini ada renew all adapters. Kita bisa melihat semua memperbarui status adapter,
ada release, ada all complementers, dan masih banyak lagi di sini. Nah, selanjutnya, tahapan selanjutnya kita akan mencoba ipconfig release. Kita clear screen dulu. Nah, ipconfig release release. Apa yang terjadi? Nah, biasanya nih di sini tuh untuk menampilkan bisa melepaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Jadi ipconfig release ini bisa kita digunakan saat ingin mereset koneksi jaringan. Nah, di sini otomatis WiFi kita di disconnect-kan gitu. Selanjutnya kita akan coba ipconfig renew. ipconfig renew. Nah, ipconfig renew ini digunakan untuk menampilkan isi cache digunakan untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP, digunakan setelah IP release. Jadi yang sebelumnya kita mendapatkan IP 43.43 kan. Nah, di sini kita sekarang mendapatkan 44 IP-nya karena setelah di renew. Seperti itu. Lalu kita ada ipconfig display DNS. Kita clear screen dulu. ipconfig display DNS /display pencet display DNS. Nah, di sini digunakan untuk menampilkan isi cache DNS lokal, termasuk domain yang baru saja diakses. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman. DNS yang sudah diakses oleh IP ini. Oh iya betul, oleh IP ini, oleh perangkat jaringan, oleh perangkat komputer ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus cache tersebut. Nah, kita bisa menggunakan ipconfig /flush DNS. Nah, window IP configuration successfully flush the DNS result for cache. Nah, jadi ipconfig /flush DNS ini digunakan untuk menghapus cache DNS atau untuk memperbarui resolusi nama domain yang sudah ada di network adapter kita. Selanjutnya kita akan clear screen dulu. Nah, menggunakan ipconfig register DNS. Nah, ipconfig /register DNS. Nah, ipconfig register DNS ini biasanya teman-teman digunakan untuk memperbarui pendaftaran DNS di perangkat server DNS. Nah, yang ke-13 kita akan menggunakan ping. Di sini kita contoh saja ke ping google.com. Nah, ping ini biasanya digunakan untuk menguji koneksi sebuah jaringan internet. Bisa saja sebetulnya dari perangkat ke perangkat, namun kita harus mengetahui IP-nya. Nah, misalkan di sini kita ke hotspot ya. Saya menggunakan handphone di sini hotspot. Tadi IP-nya adalah 168.43.1. Nah, ini ketika datanya seperti ini, kita memiliki, ini ada statistiknya 192. Nah, send 4, receive 4, loss-nya 0%. Nah, hal ini berarti koneksi dari komputer kita ke perangkat yang terhubung itu tidak memiliki kendala, teman-teman. Terbukti dari paket yang kita kirimkan melalui perintah ping ini memiliki reply seperti ini, teman-teman.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba netstart ya. Netstart. Netstart ini digunakan untuk menampilkan koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan statistik jaringan lainnya. Misalkan kita bisa menggunakan netstart -an. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menampilkan semua koneksi aktif nih dengan status dan alamat IP-nya. Nah, ini protokol yang digunakan, statusnya ada established dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perintah traceroute atau traceroute, traceRT ya, traceroute. Nah, traceroute ini biasa digunakan untuk melacak jalur yang dilalui paket untuk mencapai alamat IP atau domain tujuan. Kemudian kita mencoba petping. Atau untuk menggunakan traceroute ini kita bisa coba untuk ke traceroute ke google.com ya. Nah, di sini akan terjadi proses seperti yang dijelaskan tadi ya di TCP/IP. Paket data tersebut dirutekan kemana nih. Nah, ketika kita mengirim paket, kita bisa mengeceknya melalui traceroute, perintah traceroute ini. Nah, sehingga diketahui bahwa di sini ada kegagalan paket. Nah, di sini kemudian dari IP ini menuju IP yang berbeda hingga sampai nanti pada akhirnya di google.com. Ya, kita tunggu. Sudah selesai. Panjang ya, memang panjang sekali teman-teman perjalanan menuju Google itu, sehingga karena banyak data yang dilalui ya, mulai dari sini, dari perangkat komputer, kemudian ke koneksi ke hotspot. Di sini dalam hal ini saya menggunakan hotspot. Nah, dari hotspot kemudian data tersebut berlanjut ke ISP. Ke ISP pun tidak langsung melalui ISP ya teman-teman, karena hotspot ini kan di sini HP misalkan menggunakan salah satu provider, tentunya akan melalui jaringan MAN ya, jaringan MAN, Metropolitan Area Network terdekat terlebih dahulu, misalkan melalui tower ISP, kemudian sampai ke cabang, sampai ke pusat nantinya, sehingga sampai ke server Google. Nah, di sini ada beberapa paket jaringan yang tidak diketahui request timeout ya, ada masalah rute tersebut. Namun ketika ada masalah pun si paket ini tetap akan dikirimkan ulang gitu, sehingga dia mencari rute terbaik seperti yang kita jelaskan sebelumnya melalui TCP/IP. Kita lewat saja teman-teman proses ini untuk mempersingkat waktu, karena secara fungsi kita sudah tahu fungsinya ya untuk apa. Nah, selanjutnya kita ke petping.
Petping ini berfungsi merupakan perpaduan teman-teman antara ping dan juga tracer. Jadi fungsinya memberikan informasi tentang jalur jaringan serta kehilangan paket pada setiap hop ya. Kita coba. Kita coba ke google.com. Nah, di sini ada maksimum of hop 30 ya, kita harus menunggu sampai 30 nih. Sama dengan tracer sebetulnya perintahnya, cuman petping ini kombinasi antara keduanya. Nah, kita bisa menunggu ada computing statistik. Wah, ini akan sama lama sekali, kita lewat saja. Ctrl C. Nah, kemudian kita akan ns lookup ke perintah ns lookup, enter. Nah, ns lookup ini berfungsi untuk menemukan informasi DNS seperti alamat IP atau sebuah domain dari nama domain dari sebuah IP. Nah, kita di sini coba akan ns lookup google.com ya. Nah, google.com ini memiliki address. Nah, ini MAC address. Kemudian ini IP addressnya. Hal ini membuktikan bahwa Google juga memiliki beberapa IP address teman-teman ya, karena tidak akan mungkin bergerak di satu IP address. Nah, kita akhiri, Ctrl C, kita CLS lagi. Nah, kita selanjutnya ke tahapan NetSH atau Network Shell. NetSH ini berfungsi untuk menampilkan daftar jaringan WiFi yang pernah terhubung. Caranya kita di sini kita bisa menggunakan NetSH kalau di laptop ya untuk jaringan WiFi. WLAN show properties. Oh, tidak ada profile, bukan properties teman-teman. Salah, sorry. Maklum, manusia bukan nabi boy. Nah, di sini nih kita langsung menemukan kita pernah terhubung ke mana saja, ada ruang IT di sini. WiFi Uni yang Redmi, Samsung, Galaxy, Pop, Posen, wah sampai ada ini Yahudi mencari hotspot seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke perintah route print. Jadi route ini biasanya digunakan untuk mengelola tabel routing, bisa untuk melihat, menambah atau menghapus jalur routing. Nah, di sini kita akan coba untuk menampilkan tabel routing teman-teman, menggunakan perintah route print ya untuk menampilkan. Nah, ini adalah tampilan tabel routing. Di sini ada net tujuan, network tujuan, net mask, ada gateway, di sini ada interface. Selanjutnya kita ke perintah terakhir yaitu net, di mana net ini fungsinya adalah mengelola berbagai layanan jaringan seperti berbagi file, printer, atau berbagi pengguna. Net share. Nah, kita akan coba net share. Nah, ini di sini ada remote IPC, remote admin, the command successfully. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman mengenai apa itu TCP/IP, apa itu CMD, serta perintah-perintah yang ada di CMD. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.